Hai, Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengantar pendidikan akan mempresentasikan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian ada standar kompetensi lulusan. Anggota kami terdiri dari saya, Sylvia Ardenia, Rosida Saharani, Restu Anggraini, dan Puspa Indah Rina Oktaviani. Yang pertama yang akan kita bahas ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan standar nasional tentang kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan dalam jabatan dari tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang A, pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, menurut pasal 28 ayat 1. Yang B, kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta pendidikan anak usia dini meliputi yang pertama ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kemudian yang C, pendidik pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualitas. Yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4, D4 atau sarjana S1. Yang kedua, latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD atau MI, kependidikan lain atau psikologi. Dan yang ketiga, sertifikat profesi guru untuk SD atau MI menurut pasal 29 ayat 2. Yang D, pendidik pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat memiliki yang pertama ada kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4, D4 atau sarjana S1. Yang kedua, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga, sertifikat profesi guru untuk SMP atau MTS menurut pasal 29 ayat 3. Kemudian yang E, pendidik pada SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki yang pertama, kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4, D4 atau sarjana S1. Yang kedua, latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Dan yang ketiga, sertifikat profesi guru untuk SMA atau MA menurut pasal 29 ayat 4. Yang F, pendidik pada SD atau MI sekurang-kurangnya terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan, menurut pasal 30 ayat 2. Yang G, guru mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sekurang-kurangnya mencakup guru kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, serta guru kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, menurut pasal 30 ayat 3. Selanjutnya, yang H, pendidik pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat dan SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas guru mata pelajaran yang penugasan yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan menurut pasal 30 ayat 4. Yang I, pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum. Yang pertama, lulusan diploma D4 atau sarjana S1 untuk program diploma. Yang kedua, lulus program magister S2 untuk program sarjana S1. Yang ketiga, lulus program doktor S3 untuk program magister S2 dan program doktor S3 menurut pasal 31 ayat 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rosida. Terima kasih. J, tenaga kependidikan pada SD atau MI atau bentuk lain yang sederajat, sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah. Pasal 35 ayat 1 butir B. K, tenaga kependidikan pada SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat, dan SMA atau MA atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah atau madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah atau madrasah.
Pasal 35 ayat 1 butir C. L. Kriteria untuk menjadi kepala SMP atau MT, SMA atau MA, SMK atau MAK meliputi 1. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS atau SMA atau MA atau SMK atau MAK. 2. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SMP atau MTS atau SMA atau SMK atau MAK. 4. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan. Pasal 38 ayat 3. Standar kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara standar kompetensi lulusan dan lulusan dari masing-masing satuan pendidikan dan kurikulum yang digunakan pada satuan pendidikan tertentu, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan dalam setiap periode. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan standar kompetensi lulusan di masa yang akan datang. Dimensi sikap. Pada jenjang SD atau MI atau SDLB atau paket A memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Pada jenjang SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Pada jenjang SMA atau MA atau SMALB atau paket C memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sebagai berikut. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkarakter, jujur dan peduli. 3. Bertanggung jawab. 4. Pembelajar sejati sepanjang hayat. Dan 5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Selanjutnya, dimensi pengetahuan. Pada jenjang SD atau MI atau SDLB atau paket A memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar yang berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, dan 4. Budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Pada jenjang SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana yang berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, dan 4. Budaya. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
Pada jenjang SMA atau MA atau SMALB atau paket C, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks yang berkenaan dengan 1. Ilmu pengetahuan, 2. Teknologi, 3. Seni, 4. Budaya, dan 5. Humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Berikut penjelasan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual pada jenjang SD atau MI atau SDLB atau paket A, pengetahuan dasar berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Pada jenjang SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B, pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Pada jenjang SMA atau MA atau SMALB atau paket C, pengetahuan teknis dan spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Pengetahuan konseptual pada jenjang SD atau MI atau SDLB atau paket A, terminologi atau istilah yang digunakan, klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Pada jenjang SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B, terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, dan teori yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Pada jenjang SMA atau MA atau SMALB atau paket C, terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Restu. Penjelasan prosedural SD atau MI atau SDLB atau paket A. Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Prosedural SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Prosedural SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Penjelasan metakognitif SD atau MI atau SDLB atau paket A.
pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, dan negara. Metakognitif SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis dan spesifik tingkat sederhana berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional. Metakognitif SMA atau MA atau SMALB atau paket C. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, konstekstual, dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Dimensi keterampilan SD atau MI atau SDLB atau paket A memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan. SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif melalui pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. SMA atau MA atau SMALB atau paket C memiliki keterampilan berpikir dan bertindak 1. Kreatif, 2. Produktif, 3. Kritis, 4. Mandiri, 5. Kolaboratif, dan 6. Komunikatif melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan 1. Perkembangan psikologis anak, 2. Lingkup dan kedalaman, 3. Kesinambungan, 4. Fungsi satuan pendidikan dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.